Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Handayani Harahap, NPM 18153102669. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah studi kelayakan bisnis. 1. Jelaskan berbagai aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada aspek hukum atau legalitas. Hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan. Yang kedua ada aspek ekonomi dan budaya. Pada aspek ekonomi dan budaya, studi kelayakan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi sekitar. Yang ketiga ada aspek pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran merupakan aspek dasar yang diteliti dalam kondisi kelayakan. Analisis yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan perusahaan memiliki peluang pasar. Yang keempat ada aspek manajemen. Studi kelayakan juga turut menyertakan aspek manajemen sebagai aspek dasar yang harus dianalisis. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Yang kelima ada aspek keuangan. Bagi sebagian bisnis, modal adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis. Maka dari itu, aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis Anda berjalan atau tidak ke depannya. Proses penganggaran adalah hal yang harus dilakukan jika Anda ingin melakukan perencanaan bisnis yang matang. 2. Jelaskan berbagai bentuk badan hukum perusahaan. Bentuk-bentuk hukum perusahaan. Firma dan persekutuan komanditer adalah bukan badan hukum, sedangkan perseroan terbatas, koperasi, perusahaan umum, dan perusahaan-perusahaan adalah badan hukum. Perseroan terbatas dan koperasi adalah badan usaha milik swasta, sedangkan perusahaan umum dan perusahaan perseroan adalah badan usaha milik negara. Jelaskan dan buat perencanaan struktur organisasi. Perencanaan struktur organisasi adalah perencanaan struktur organisasi digunakan untuk mempertemukan bentuk organisasi yang sedekat mungkin dengan tujuan yang ingin diraih oleh organisasi dengan menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap, hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas dan wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi, di mana dalam melaksanakan perencanaan struktur organisasi dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi yang sama. 4. Mengapa suatu proyek bisnis perlu mempertimbangkan dampak positif dan negatif kegiatan terhadap lingkungannya? Pentingnya suatu proyek bisnis dalam mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya yaitu yang pertama, menjamin keberlangsungan usaha dan kegiatan karena adanya proporsi aspek ekonomis, teknis, dan lingkungan. Yang kedua, menghemat dalam pemanfaatan sumber daya atau modal, bahan baku, dan energi. Yang ketiga, dapat menjadi referensi dalam proses kredit perbankan. Yang keempat, memberikan panduan untuk menjalin interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar sehingga terhindar dari konflik sosial yang saling merugikan. Yang kelima, sebagai bukti ketaatan hukum seperti perizinan, mencegah terjadinya pencemaran kerusakan lingkungan serta perobosan sumber daya alam secara lebih luas. Menghindari timbulnya konflik dengan masyarakat dari kegiatan lain di sekitarnya. Menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Jelaskan aspek teknis dan produksi dalam studi kelayakan bisnis. Menurut Purba tahun 2002, studi aspek produksi dalam studi kelayakan bisnis dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah proyek mampu untuk menghasilkan produk setiap tahun sesuai dengan permintaan pasar selama umur proyek ditinjau dari segi kuantitas, kualitas, kontinuitas maupun harga. Kesimpulan aspek teknis dalam studi kelayakan bisnis, ada dua hal pokok dalam aspek teknis ini, yakni yang menyangkut pengembangan dan rencana pengoperasian, sedangkan rencana pengoperasian meliputi bahan baku, biaya perawatan, biaya modal, kerja, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih.